iman yang sejati. Kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita punya sebuah subtema yaitu melihat jauh ke depan melampaui hidup kita. Tuhan mau ajarkan kita melihat segala sesuatu melewati yang namanya kebutuhan hidup. Saya ambil ayatnya di Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Judul perikopnya adalah pengintai-pengintai di Yeriko. Saya tertarik membahas ini bukan tentang Yosuanya, tetapi tentang sosok wanita yang seringkali disebut sebagai pelacur. Namanya Rahab. Kita baca ya di ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang yang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat yang ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Saya stop dulu sampai ayat yang ke-6. Saya mau jelaskan bagaimana background cerita daripada perikop ini, Yosua pasal yang kedua. Ini pada saat itu bangsa Israel sudah ganti kepemimpinan dari Musa ke tangan Yosua. Dan Tuhan yang mengutus Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dan di dalam tanah Kanaan itu ada banyak kota. Salah satu kota utamanya yang harus diterobos namanya kota Yeriko. Jadi bayangin, kota tersebut adalah kota yang seharusnya dibinasakan oleh orang Israel. Karena Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, kota itu menjadi milikmu dan semua orang di dalamnya harus kau tumpas. Jadi orang-orang di kota Yeriko itu tidak punya chance sesungguhnya, tidak punya kesempatan bahkan 0,1% pun untuk dia bisa menang lawan Israel. Kenapa? Karena Allah yang hidup menyertai Israel. Kalau Tuhan berkata sesuatu, tak ada seorang pun dapat menggagalkannya sekalipun seluruh dunia ini bersatu untuk menolaknya, takkan bisa mengalahkannya. Amin. Tuhan itu begitu maha kuasa, kalau dia sudah berjanji satu saja, saya pastikan bahwa janji itu pasti akan digenapi sekalipun Anda dan saya terkadang tidak yakin dengan apa yang dia janjikan. Dan kita berkata, sungguhan tah Tuhan, sungguhan tah Tuhan. Abraham dan Sarah dijanjikan seorang anak. Mereka nggak percaya dan mereka tertawa. Dan Tuhan tanya, kenapa kamu tertawa? Maka namanya anak itu adalah Ishak. Nggak cuma itu. Papanya Yohanes Pembaptis pun si Zakaria juga tidak percaya. Dia bisu akhirnya. Banyak orang itu ya ketika mengalami pergumulan hidup, tanya sama Tuhan, Tuhan sudah ngomong, terus mereka nggak yakin dan mereka bilang, sungguhan tak Tuhan? Sungguhankah? Demikian pula dengan kisah ini. Yosua tidak lagi bertanya sungguhankah? Yosua begitu yakin dengan janji Allah. Yosua belajar dari pendahulu-pendahulunya. Dahulu kala Yosua sebelum dia mengutus orang untuk mengintai, dia menjadi salah satu daripada ke-12 pengintai itu bukan? Yang 10 berkata, sungguhankah Tuhan ini mau kasih kita orang enak, tanah penuh susu madu ini? Tapi yang 2 yaitu Yosua dan Kaleb berkata, ini tanah perjanjian Allah. Demikian pula sebaliknya ketika Yosua berhasil melihat dengan kacamata Allah, dia tidak pernah ragu sama sekali dengan janji Allah. Maka dia mengutus 2 orang, kali ini dia beda, dia mengutusnya tidak banyak-banyak. Dia mengutusnya cuma 2 orang saja, kenapa? Karena dia percaya sebuah prinsip sederhana.
Tuhan itu bukan asiknya rame-rame. Asal ada dua orang yang sepakat, yang berkualitas saja, bersepakat di dalam nama Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Tuhan itu tidak perlu demo-demo. Tuhan itu tidak perlu kumpulan mayoritas. Minoritas di mata Allah adalah mayoritas. Selama mereka berjalan bersama dengan Allah, Allah sanggup mengubah dan membuat segala mujizat terjadi di hidupnya. Maka Yosua diam-diam, Yosua tidak pakai woro-woro nih. Yosua dengan diam-diam melepas dari situ dua orang pengintai. Siapa dua orang pengintai ini? Salah satu, tidak disebut namanya ya, nameless. Tapi salah satunya adalah Salmon. Menurut interpretasi para bapak-bapak gereja dan ahli teologi. Salah satunya itu namanya Salmon. Diutus dua orang ini, mereka pergi ke satu tempat. Tempatnya tempat asing, mereka tidak pernah ke sana. Mereka datang ke sebuah tempat, rumahnya di pinggir tembok kota. Tahukah Anda tembok Yeriko itu lebarnya berapa meter? Tembok Yeriko itu bisa lalu lalang 5 truk besar. 5 row begitu. Jadi gedenya luar biasa tembok itu. Dan di dalam tembok itu, di bawah-bawahnya itu, orang-orang bisa tinggal di sana. Dibangun rumah di bawah tembok itu karena begitu lebarnya tembok itu. Jadi bayangin rooftopnya tembok itu, lebarnya itu selebar, bukan rooftop, tebalnya itu selebar 5 truk berjajar. Jadi gede betul. Nah, Rahab tinggal di sana. Bayangin ya, Rahab itu adalah seseorang yang bukan dari bangsa Israel. Dia orang kafir, dia orang Gentiles yang seharusnya di bumi hanguskan. Dan tidak cuma itu loh, dia juga seorang pelacur. Hari ini kita akan belajar dari hidup seorang pelacur. Banyak hari ini kita kalau melihat, lu siapa? Masalah PSK, sudah suram lah. Sudah suram, tidak ada harapan lah. Bocai, buat begitu ya. Sudah tidak ada apa-apa yang baik di hidupmu. Bahkan kalau kita pun hari ini punya anak kita bergaul dengan anak PSK kita, jangan deket-deket sama dia. Nanti kamu sakit, nanti kita punya sebuah stigma yang negatif sekali. Tapi lihat bagaimana Allah melihat seorang wanita ini yang sesungguhnya tidak ditakdirkan untuk dipakai Allah. Tapi apa yang membuat seorang wanita pelacur dan sekaligus bukan orang Israel ini, dia bisa menjadi salah satu wanita yang menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus di Matius pasal yang pertama. Kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, ada beberapa wanita yang disisipkan di sana. Padahal Alkitab itu menganut adat yang namanya patriark, di mana cowok lebih dihargai. Makanya kan disebutnya Adam memperanak Habel memperanak Set, Enos dan sebagainya. Semua disebut cowok semua. Cewek itu second class. Saat itu loh ya, adat saat itu. Tetapi sama penulis disisipkanlah salah satunya namanya Rahab. Kok bisa? Kenapa kok gak dipakai namanya Hawa? Kenapa kok gak dipakai nama Sarah? Yaitu ibu bangsa-bangsa. Kenapa? Kenapa kok dipakainya nama seorang Rahab yang gak tahu artinya apa? Dan dia adalah seorang pelacur. Kenapa kok Tuhan yang hidup itu merelakan silsilahnya seolah-olah ternoda. Hari ini kalau kita jadi orang tua punya anak, kita akan suatu hari menikah, kita tuh pasti akan cek ya bibit bobot bebetnya. Betul? Kita akan cek, oh ini darah murni nih. Oh ini campuran nih. Kalau sudah campuran tuh rasanya kayak sudah kurang begitu loh. Orang tuh sampai segitunya, tapi Tuhan kita dilihat semuanya keturunannya, nenek moyangnya. Yesus Kristus lahir dari seseorang yang keturunannya tidak sempurna. Ada cacatnya. Apa yang menarik, apa yang bisa membuat seorang wanita yang cacat ini, menurut mata manusia loh ya, tidak menurut mata Allah, bisa begitu signifikan hidupnya. Mari kita lihat, Rahab disebut sebagai seorang pelacur. Yang sebut ini adalah orang-orang sekeliling di kota Yeriko. Jadi orang ini sudah primadona. Sudah terkenal bahwa ini wanita sundal. Seantero kota. Bahkan gak cuma di kota Yeriko saja, termasuk pendatang pun tahu bahwa ini rumahnya orang sundal itu. Makanya dua orang pengintai itu datang tidur di sana. Yang dimaksud tidur di sana itu bukan bersetubuh dengan Rahab loh ya, bukan.
Tapi namanya orang jadi spy, jadi mata-mata, dia harus kamuflase kan. Dia harus tidur di tempat yang tidak dikenali oleh banyak orang. Kenapa? Karena tempat sundal itu banyak orang asing. Kafilah-kafilah, saudagar-saudagar, dagang begitu ya. Daripada dia tidur di hotel bintang 5, yang nakal-nakal nih maksud saya ya. Dia tidurnya di prostitusi. Sudah capek tubuhnya, tempat asing kan. Orang tidak akan notice. Orang kalau mau bikin dosa itu selalu di tempat yang tidak diketahui. Apa maksud saya? Dan mereka ketika mau menyelidiki, mereka tidak mau diketahui identitasnya sama orang Yeriko. Mereka tidur di rumah seorang wanita sundal. Ini bukan rumah bordil loh ya. Ini rumahnya Rahab. Jadi ini bukan prostitusi begitu. Bukan. Tapi dia tidur di sana. Ketika dia tidur di sana, namanya orang Yeriko itu, pengawas, pengintai orang Yeriko, mereka sudah tahu ini orang-orang Israel. Kenapa? Karena sudah gembar-gembor, sudah keluar-keluar, vibe-nya sudah kedengaran. Sama kayak 1000 gereja lokal, 1 juta murid, vibe-nya kedengaran kan? Anda baru masuk, oh itu visinya gereja Mawar Sharon. Anda belum masuk, Anda sudah tahu itu visinya gereja Mawar Sharon. Sama, orang Yeriko tahu bahwa orang Israel akan invasi mereka. Jadi ketika mereka masuk sudah dinotis, ini orang Israel nih. Dia mau menyelidik negeri ini. Maka mereka masuklah ke rumahnya Rahab dan ketahuan sama mereka. Apa yang dikatakan sama orang Israel, orang Yeriko? Orang Yeriko ngomong begini sama Rahab. Yang notabene itu suku bangsanya sendiri. Dia ngomong gini, serahkan 2 orang itu. Karena 2 orang itu mau menyelidik kota kita. Apa yang diperbuat sama Rahab? Rahab ngomong sebaliknya begini. Tidak diserahkan. Biasanya orang kalau sesama suku bangsa lebih belani daripada antar bangsa kan. Rahab memilih untuk menyembunyikan mereka dan berkata, mereka sudah lari. Pertanyaannya sederhana begini, ketika saya selidiki gini, kenapa kok Tuhan pakai seorang pelacur? Kenapa seorang pendosa sama Tuhan dipakai? Ketika saya selidiki, saya menyimpulkan sebuah kebenaran. Yang menurut saya bahwa sesungguhnya Rahab itu menjadi pelacur bukan karena kerelaan hatinya. Dia menjadi pelacur karena terpaksa. Bedakan loh ya, kalau kita semua punya sebuah pemikiran bahwa Tuhan bisa pakai semua orang berdosa, ya saya percaya, tapi itu sebagian kebenaran. Tapi kalau orangnya hidup terus dalam dosa dan dia rela mencintai dosanya, tidak mungkin Tuhan bisa pakai. Amin. Rahab ini saya selidiki, dia tidak dengan sukarela dan punya cita-cita, saya mau jadi pelacur. Enggak. Tidak ada seorang pun punya cita-cita jadi wanita tunasusila kan. Rahab ini kenapa dia menjadi pelacur? Kalau kita baca sampai ayat ke-13. Ketika dia sudah selamatkan orang Israel, dia ngomong begini sama mereka. Kalau kamu satu kali nanti masuk ke negeri ini, tolong ingat ya, dia berkata begini. Coba kita baca, saya itu di stop sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5 ya, ayat ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi dan di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ayat ke-13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Katakan amin. Kenapa Rahab tidak sebut nama suaminya? Kenapa Rahab tidak sebut nama anaknya?
Di situ saya simpulkan bahwa Rahab terpaksa menjadi pelacur gara-gara dia menjadi janda. Saat itu seorang janda tidak punya pekerjaan apa-apa. Sekaya apapun suaminya, ketika suaminya meninggal, tidak butuh waktu lama, hartanya akan habis. Rahab tidak punya keahlian apa-apa. Dia jadi janda hari itu, dan janda yang mungkin belum dikaruniai anak sama Tuhan, tidak beranak. Dia terpaksa melacur. Untuk apa? Untuk menyambung hidup dan membiayai keluarga besarnya. Kok bisa? Saya simpulkan itu karena ditulis di ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Stop dulu dengan kata-kata batang rami. Batang rami ini bukan jerami ya. Batang rami ini sudah sejak dari sononya dipakai sebagai bahan baku tekstil. Anda boleh googling, itu ada secara saintifik. Bahannya tekstil garmen itu, bahan mentahnya batang rami. Kenapa dia timbun di atas soto rumahnya, di plafonnya itu, di langit-langit rumahnya itu, batang rami. Dia ini juga mau lepas daripada prostitusinya. Dia punya bisnis sampingan, jualan tekstil. Untuk diproduksi ini bahan mentahnya, terus diolah jadi bahan setengah baku, jadi bahan baku, jadi bahan jadi begitu. Ini bahan mentahnya. Dengan kata lain, Rahab ini wanita yang gigih. Keadaan bisa menghancurkannya, menjatuhkannya. Suaminya meninggal, dia tidak dikarunia anak. Di satu sisi dia tuh ciciknya kan. Dia tuh cece yang paling gede. Terbukti ketika dia ngomong sama dua orang itu dia berkata, kamu ramalah terhadap ayah ibuku dan saudara-saudaraku laki-laki ya. Maksudnya adik-adiknya, titinya, dan orang-orang perempuannya. Maksudnya istri dan anak-anaknya. Berlakulah ramah terhadap mereka. Dia ini seseorang yang menanggung beban keluarga. Dalam keadaan seperti itu, Rahab memutuskan tidak mengakhiri hidupnya. Hari ini berapa banyak orang bunuh diri hanya gara-gara shortcut dari masalah. Kepingin lari dari masalah, stres dan sebagainya. Rahab stres gak? Stres. Tapi ketika Rahab stres, Rahab tidak pernah sedetik pun berpikir untuk bunuh diri. Hari itu dia belum kenal Allah yang hidup. Dia belum kenal Yesus Kristus. Makanya dia lakukan segala macam cara hanya untuk menyambung nyawa. Salah satunya dengan menjadi wanita tunasusila. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Tapi lihat, kenapa Allah bisa seolah-olah mengasihi sebuah toleransi yang begitu tinggi terhadap Rahab? Simple. Karena Rahab ini sesungguhnya dia terpaksa melacur. Terpaksa berdosa. Gara-gara kebutuhan hidup orang lainnya. Mungkin hari itu papa mamanya malu sama Rahab. Wah, orang tua mana yang bangga sama anaknya yang jadi pelacur? Tidak ada. Dan dikatakan di sini bahwa papa mamanya tidak tinggal sama Rahab loh. Kok bisa? Karena terbukti bahwa Rahab ini dia tinggal di rumahnya sendiri. Orang-orang itu risih. Kenapa? Karena banyak pria asing keluar masuk rumahnya. Anda bisa bayangin nggak perasaan seorang wanita seperti itu? Dia sudah jatuh ketimpa tangga, gak cuma tangga tapi juga plafon dan semuanya loh. Durian juga dia timpa semuanya. Dia ini dalam keadaan yang seperti itu yang mungkin keluarganya sudah mengucilkan dia. Karena kalau hari ini kita punya keluarga kita, saudara kita, family kita. Oh ini orang sukses Samarinda nih. Naga 9 misalnya begitu, salah satu naganya. Oh kita tuh bangga, ngaku-ngaku saudaranya. Tapi kalau ini wanita Sundal, Anda bangga gak ngaku? Ini saudara terbaikku, wanita Sundal. Gak ada kan? Dia terkenal, rekornya adalah sekota loh popularitasnya. Orang itu malu ngakui Rahab sebagai saudara sendiri. Kalau bisa dihapus dari kakak, dihapus dari kakak. Tapi lihat Rahab. Rahab sekalipun diperlakukan seperti itu. Rahab memilih untuk tetap mengingat papa mamanya dan saudara-saudaranya. Wow. Ini orang jenis wanita yang gak gampang trauma. Orang Kristen yang mau dipakai sama Tuhan harus bisa melewati yang namanya perasaannya.
Rahab ini orang yang bisa ngelihat dirinya itu lebih gede daripada perasaannya. Tahukah Anda bahwa perasaan itu sifatnya temporary, sementara? Iya Pak, iya. Siapa pernah bahagia di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Hampir semua ya. Siapa yang pernah sedih hari ini? Boleh angkat tangannya? Siapa yang tidak punya perasaan apa-apa hari ini? Saya tanya ya, Anda pernah bahagia? Bahagianya terus-terusan enggak? Enggak kan? Anda pernah sedih? Sedihnya terus-terusan enggak? Enggak kan? Perasaan itu sementara. Anda hari ini ngerasa aku enggak berharga. Selamanya enggak berharga? Enggak. Cuma sementara aja. Pertanyaannya begini, simpel aja. Hari ini kita hidup berdasarkan perasaan atau berdasarkan firman Allah? Susah loh kalau hari ini kita hidup berdasarkan perasaan. Perasaan itu yang setir hidup kita. Perasaan itu ibarat remote. Dia mau bahagia, dia yang setir kita. Di remote begini, diem. Remote-nya itu harusnya di kita, bukan di perasaan kita. Anda mau dipakai sama Tuhan, yang pertama-tama, jangan hidup dengan perasaan. Kayak Rahab nih. Dia wanita yang gigih yang tidak hidup dengan perasaan. Oh bodoh amat kasarannya begitu. Pusing amat orang ngomong apa tentang aku. Mungkin orang menganggap aku sampah. Tapi biarkan dari sampah ini masih punya sedikit kebaikan, yaitu mengingat keluarganya. Hari ini banyak kita, ketika kita terluka, kita selalu salahkan orang lain. Gara-gara kamu, kenapa kamu tidak pernah anggap aku? Kita bilang gitu. Kenapa kamu selalu hina aku? Aku jadi begini karena kamu. Rahab tidak mengizinkan keadaan di sekelilingnya menentukan dia. Dia yang mengambil keputusan untuk tetap gigih dan hidup, move on. Coba Rahab hari itu menjadi wanita yang gampang menyerah. Capek lah pasti Rahab itu jadi wanita kayak begitu. Di satu sisi kepingin kerja halal, tapi di satu sisi income haram lebih cepat. Dia maju mundur kena, kanan kiri kena. Bisa nggak Rahab memutuskan untuk bunuh diri? Bisa kan? Bisa nggak saya tanya? Rahab keluar dari Yeriko dan lupakan papa mamanya, dia mulai karir yang baru. Bisa ya? Di sini kita tahu bahwa Allah itu mencintai orang yang gigih, orang yang teguh. Seorang yang gampang menyerah tidak mungkin bisa dipakai sama Allah. Coba Rahab itu cepat quit, nyerahlah, aku capek dengan kota ini, semua masyarakat menghina aku. Dia keluar kota Yeriko. Dia mungkin tidak akan pernah ketemu sama dua pengintai itu. Dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah jadi nenek moyangnya Yesus Kristus loh. Wow. Amin. Bagaimana kita ini bisa dipakai sama Allah? Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari seorang Rahab? Yang pertama, orang yang gigih dan tidak hidup berdasarkan perasaan. Yang kedua, apa yang membuat Rahab ini berharga di mata Allah? Ayat yang ke-9, coba kita lihat. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dengan kata lain, Rahab ini punya iman yang personal. Hari ini apakah kita punya iman yang personal? Yang dengar berita bahwa orang Israel diurapi sama Allah itu tidak cuma Rahab loh. Lain cerita kalau Rahab itu dapat bocoran soal. Ya, anak sekolah dulu zaman saya masih kecil dulu. Kalau dulu waktu mau ujian kan namanya THB ya. Terus kalau mau ujian, biasa itu tidak tahu gimana para orang tua itu bisa dapat bocoran soal sebelum soalnya keluar. Terus mama itu selalu begini, nanti ya, mama saya tiba-tiba punya karunia profetik. Ngomong begini, nanti ya, kalau gurumu tanya, ada yang pernah dapat soal seperti ini, kamu jangan angkat tangan. Mama saya bilang gitu. Dan jangan pernah ditanya apapun, bilang enggak pernah, enggak tahu. Sekalipun soalnya sama plek-tiplek. Waktu hari H ujian. Kerjain cepat saya kerjainnya. Ternyata yang cepat enggak cuma saya, teman saya yang lainnya juga cepat. Lu hebat betul teman-teman saya ini. Kumpul gurunya kaget. Cepat sekali ujian sejam, selesainya belum sejam sudah selesai semua. Lalu gurunya pakai ministry time.
Dia altar call. Siapa anak-anak yang pernah dapat soal seperti ini? 90% angkat tangan. Ngalami kemuliaan gurunya. Ada sebagian 10% yang angkat tangan. Salah satunya saya. Itu karena dapat bocoran. Apa maksud saya? Rahab nih. Dia tidak dapat bocoran. Dia dapatnya grosiran. Dia bukan retail. Dia grosiran. Semua orang Yeriko ya denger. Tapi kenapa? Kok hanya Rahab yang berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa belum tentu loh ya. Orang Kristen minggu kemana? Ke gereja. Pulang dapat apa? Mboh begitu. Ada yang begitu loh. Tapi ada sebagian yang datang ke gereja. Pulang dapat apa? Dapat rema. Hidupnya jadi lebih kuat. Jadi belum tentu Anda duduk di tempat ini, Anda mempunyai iman yang personal itu belum tentu loh. Anda bisa datang, enak. Kenapa datang ke GMS Samarinda? Enak, AC-nya dingin. Dingin betul di sini ya. Enak buat tidur nyaman. Wah, tapi ada orang yang lainnya datang karena mencari Allah. Hari ini bagaimana iman Anda? Apakah iman Anda iman personal? Gampang ya. Contoh iman personal seperti apa sih? Ada sebuah hal yang seringkali kita ini alami, didengung-dengungkan bahkan di seluruh gereja Mawar Sharon. Apa itu? Salah satu contohnya, 2030 300 gereja. 1000 gereja lokal 1 juta murid. Slogan itu, tagline itu, berada di mana di hati Anda? Apakah itu cuma, oh iya itu visinya gereja? Atau ada sesuatu yang terjadi di hati kita ketika kita dengar itu? Itu dua hal yang sangat berbeda loh. Anda bisa tahu bahwa itu visi gereja Mawar Sharon, tapi belum tentu Anda punya iman yang personal. Halo. Iblis itu tahu loh bahwa Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya Pak ya. Anda juga tahu kan bahwa Yesus adalah Tuhan? Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita percaya nggak bahwa Yesus Tuhan? Percaya. Kalau nggak percaya ngapain kita ke gereja? Tapi kabar baiknya adalah iblis pun juga percaya. Tapi iblis tidak punya iman personal terhadap Allah. Dia tahu, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tidak punya iman yang begitu personal. Tahu maksud saya? Personal itu pribadi. Hari ini ya kita semua bertanya, Anda cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan. Tapi ketika kita masuk ke dalam ujian ketaatan, tidak semua orang berani taat. Iya Pak ya. Saya tanya ini semuanya. Anda cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan. Saya cantang Anda. Buktikan kalau Anda cinta Tuhan. Sini maju ke depan sharing yuk kesaksian. Tidak ada satupun yang maju pasti. Kenapa? Tegang. Takut. Iya Pak ya. Tapi orang yang berani taat. Beda loh. Dia akan mengalami yang namanya kedekatan sama Tuhan. Tahu nggak? Hubungan kita sama Tuhan. Itu terujinya bukan lewat doa. Tapi lewat ketaatan. Seseorang yang berani taat tanpa rasa, orang itu membuktikan dirinya mencintai Allah. Dan di sanalah iman personalnya timbul. Maksudnya gimana? Ilustrasinya gimana? Beda. Seseorang yang berani taat sama orang yang cuma sekedar ngomong doang dia cinta Tuhan. Itu ibarat begini deh. Seseorang yang masuk ke dalam meja operasi. Secinta-cintanya istrinya mencintai suaminya, dia pegang tangannya. Waktu masuk di meja operasi, maka tangan suaminya harus dilepas bukan? Dan yang paling dekat dengan suaminya hanyalah pisau operasi itu. Tetapi sesungguhnya yang lebih dekat daripada pisau operasi itu hanyalah Tuhan. Demikian pula dengan orang yang hidup dalam ketaatan. Orang semua bisa support, iya aku percaya sama kamu bisa. Tapi waktu kita naik ke mimbar sini, misalnya contoh ketaatan. Khotbah di mimbar misalnya. Maka kalau hari ini Anda punya gembala Pastor Aan sama Pastor Mel, support Anda. Waktu Anda di mimbar Anda bisa bilang gini, waktu Anda blank, bisa mau tambahin gak? Gak mungkin kan? Waktu Anda altar call, gak ada orang yang maju, Anda mau ngandalin siapa? Ngandalin Tuhan kan? Iman personal itu dimana Anda cuma bisa ngandalin Tuhan, itu maksud saya. Itu beda nyalinya. Waktu Anda berhasil dalam satu ketaatan, dalam ketaatan yang berikutnya, Anda tidak pernah ragu sama sekali. Rahab punya iman yang personal. Hari ini sudahkah kita mempunyai iman yang personal? Coba kita bertanya sama diri kita, apakah kita datang ke sini cuma ikut-ikutan? Simple ya, sebuah pertanyaan sederhana saja.
Kalau misalnya orang di kanan kiri Anda tidak ke gereja, sakit lah, liburan lah, Anda tetap datang ke gereja enggak? Anda tetap CG enggak? Anda tetap baca Alkitab enggak? Sekalipun Anda tidak khotbah, tidak pelayanan. Anda tetap saat teduh enggak? Kalau jawabannya tidak, maka sesungguhnya iman kita belum personal sama Tuhan. Iman kita masih asiknya rame-rame. Karena kamu ke gereja, aku ke gereja. Karena apa? Punya alasan untuk kita ke gereja selain karena Tuhan. Itu yang namanya iman grosiran. Iman kita harus personal hanya karena Allah saja. Aku percaya. Direspon dengan cara yang berbeda. Berikutnya, di ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Poin saya yang ketiga. Setelah iman yang personal adalah iman yang berdasar. Rahab ini luar biasa. Dia tidak cuma sekedar percaya Yesus. Hari ini saya tanya, kenapa Anda percaya Yesus? Anda bisa buktikan alasannya enggak? Bisa berikan saya alasan kenapa Anda mempercayai Yesus? Simple saya tanya. Yang lain lagi, kenapa Anda hari ini mau melayani Tuhan? Kenapa hari ini Anda mau jadi volunteer aktif di Gereja Mawar Sharon Samarinda? Alasannya apa? Banyak orang itu cuma sekedar percaya Yesus, tapi tidak ada dasarnya. Rahab ini punya dasarnya. Kita seringkali ngomong begini bukan, apalagi after cegevan, baptisan dan sebagainya. Barang siapa mau selamat, simple aja caranya, cukup percaya Yesus. Saya mau tanya, dengan cara yang sederhana, apa sih arti percaya Yesus? Sungguhkah Anda ini percaya Yesus? Yang dimaksud iman berdasar. Itu adalah iman yang punya sebuah fondasi yang kuat. Tidak cuma sekedar, ya kata pendeta gitu pokoknya. Ya kata pemimpin gitu pokoknya. Tapi dia punya dasar bahwa Allah itu menyertai hidupnya dan Allah begitu nyata. Karena banyak saya jumpai, dulunya Kristen guru sekolah minggu. Tapi ketika satu kali, hanya gara-gara masalah jodoh. Tidak ketemu jodoh yang sepadan. Convert faith. Nikah asal dia baik saja. Ganti agamanya. Berapa banyak orang yang seperti itu? Kok bisa ya? Kok bisa Kristen pindah agama? Karena jawabannya simpel saja. Karena dia tidak punya iman personal dan imannya tidak berdasar. Sehingga ketika masalah datang, dia kompromikan imannya. Atau di tempat ini saya tanya, sederhana aja. Anda percaya nggak bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Atau Anda percaya bahwa semua agama punya Tuhannya masing-masing? Ayo, saya coba punya pertanyaan begini sama Anda. Kalau saya khotbah tamu begini kan, saya berani ngomong apa aja. Simple, seperti beberapa waktu yang lalu kan, Anda tidak suka, gampang saya cabut, Anda tidak ada masalah. Gitu kan? Saya ngomong apa adanya. Anda masih percaya nggak bahwa setiap agama punya Tuhannya masing-masing? Kalau iya betul, semua agama punya Tuhannya masing-masing, karena semua agama punya surganya masing-masing. Kalau kayak gitu, ngapain Yesus mati bagi umat manusia? Yesus mati tidak hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Karena dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa lewat aku. Barusan ini tanggal 27 ada KKR Berau kan. Ada beberapa volunteer dari Tarakan pergi. Saya seneng lah. Dia pergi, saya tetap di Tarakan. Mereka pergi begitu. Waktu pulang mereka sharing kesaksian. Tiba-tiba orang kelepasan ketika aku doain kok dan sebagainya, seneng mereka. Terus ada sebuah hal yang begitu menggugah hati saya dan itu saya seneng luar biasa, bukan gara-gara dia ngusir setan. Dia cuma ngeliat kayak begini, dia punya sebuah pendapat begini, aku baru tahu kenapa aku harus menginjil sedemikian rupa. Karena satu-satunya yang bisa lepaskan orang daripada dosa cuma Tuhan Yesus, bukan agamanya. Dulu aku nginjil, dia nginjil loh selama ini jadi orang Kristen. Tapi ketika dia, enggak, aku punya agama ini, oh ya sudah. Gitu. Hit and run begitu loh. Enggak dibelain mati-matian. Tapi sejak hari itu dia belain mati-matian. Sejak tanggal 27 itu. Dia belain semua orang harus kenal Yesus. Kita tuh ada di sini enggak main Kristen-Kristenan. Dan kita bukan sedang Kristenisasi. Tapi kita sedang ngomong Yesusisasi. Apa maksud saya?
Kita tuh tidak sedang merubah agama orang, tapi kita kasih tahu bahwa Yesus satu jalan dan kebenaran. Rahab percaya itu, imannya berdasar. Dia punya iman percaya kepada Yesus. Iman percaya Yesus itu bukan begini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku ya Tuhan. Aku percaya dia dengan lidah, mengaku dengan mulut, mengaku dengan hati percaya. Bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu. Itu metodenya. Tapi arti sesungguhnya iman percaya Yesus adalah apa? Anda siap dengan ini? Adalah orang yang mempercayai dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Itulah artinya doa, taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa engkau telah mati. Tapi giliran kita disuruh melayani Tuhan, aku gak percaya yang itu. Aku cuma percaya bahwa Yesus telah mati. Waktu kita disuruh ngampuni, kita gak percaya dengan itu. Enak aja ngampuni. Arti iman percaya, iman yang sejati adalah iman yang mempercayai dan mempercayakan hidup kepada Yesus. Halo. Dan terbukti bukan? Rahab. Setelah dia, bayangin ya, resiko Rahab ketika dia selamatin 2 orang Yeriko itu, 2 orang Israel itu, apa yang terjadi? Dia kehilangan pekerjaannya, kang doanya habis. Kenapa? Karena orang Israel tidak boleh berzina. Sepi dia, melarat tingkat kuadrat. Bayangin. Dan semua teman-temannya hilang. Tapi terbukti bukan? Ketika Rahab, dia belum ketemu Tuhan loh. Dia cuma dengar aja. Di sini saya tahu bahwa firman perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak pernah kontradiksi, saling melengkapi. Bukankah Alkitab berkata iman timbul karena apa? Pendengaran akan firman Allah. Dia tidak pernah lihat, tapi dia percaya, dia dengar. Berbahagialah orang yang belum melihat namun dia percaya. Hari ini seringkali kita ini banyak ngelihat atau banyak percaya. Saya tanya, halo selamat pagi. Masih bersama dengan saya atau kita perlu coffee break? Kayak seminar nih jadinya. Kita banyak ngelihat atau banyak percaya? Ngelihat dulu baru percaya. Atau percaya dulu baru ngelihat. Rahab, dia ini gambling loh. Gambling betul dia ini. Ketika dia laporin orang Israel itu masuk, mungkin hidupnya tetap nyaman. Dia tetap ngelacur, semua terjadi daily activity-nya sesuai dengan kemauan dia. Tapi detik ketika dia memilih untuk mempercayai orang asing, maka resikonya adalah dia resikokan kehidupannya saat itu. Pekerjaannya. Dan terbukti Rahab tidak melacurkan diri lagi. Ini loh iman sejati. Di sini saya tahu banyak orang Kristen percaya Yesus. Tetap ngerokok, tetap nge-vape, tetap alkohol, tetap mabuk, tetap pukul istri. Tapi juga ada ya istri pukul suami juga ada kok. Ya, ada. KDRT itu macam-macam, enggak cuma wanita yang ditindas pria. Sekarang emansipasi wanita. Wanita pun tindas pria. Tetap tuh, tetap ngumpat, tetap korupsi, tetap bawa selingkuhannya ke gereja bisa ibadah sama-sama. Tetap. Lu kok bisa? Di sini saya tahu. Imannya tidak personal dan imannya tidak berdasar. Ketika seseorang tidak punya 2 kombinasi itu, maka sesungguhnya imannya sejati di hadapan Allah. Enggak mungkin lah. Ya Tuhan. Satu tangan pegang Alkitab, satu tangan pegang duit. Enggak mungkin. Dia harus pilih salah satu. You pilih Mammon atau you pilih Alkitab. You pilih Tuhan atau lu pilih kebiasaan buruk kita. Enggak mungkin enggak lah. Oh my goodness, kita ini banyak tipu Tuhan loh. Aku cinta Tuhan, tapi di tangan kita, kayak lagunya Kus Plus ya. Wah, yang senior-senior ini tahu nih pasti. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kita tuh kayak gitu sama Tuhan mainnya. Pulang turun gereja masih bisa keluar asap gitu. Enggak ada yang di sini, saya enggak tahu ya. Semoga tidak ada, saya berdoa. Masih ada itu. Pornografi masih aja di rumahnya ada banyak. Situs-situs web itu masih ada di handphonenya. Kok bisa? Sungguhkah kita hari ini mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Allah? Dan lihatlah apa upah seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Rahab. Hari itu sudah buhwat ya. Siapa sih yang mau nikah sama pelacur saya tanya? Nggak ada.
Nggak ada orang mau nikah sama pelacur. Buru-buru pelacur. Saya ngomong terus terang aja ya. Nggak ada anak Eagle Kids kan di sini kan. Tidak ada anak AOG kan di sini. Kalau ada berarti Anda salah alamat. Gitu aja lah. Karena ini kepentingan umum kan. Saya terus terang sama Anda. Seseorang, saya tidak justifikasi loh ya. Tapi ini psikologis manusia. Ini psikologis manusia. Tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi psikologis manusia karena dosa. Ya, backgroundnya begitu. Seseorang yang ketika pacarannya sudah kebablas. Masih boyfriendan, tapi dapat privilege jadi husband. Terus putus, gak jadi nikah sama orang itu. Si wanita rugi banyak. Pokoknya yang kayak gitu yang rugi wanita. Wanitanya pasti mikir gini, siapa lagi yang mau sama aku? Padahal orang-orang gak tahu bahwa dia sudah melakukan hubungan suami istri. Tapi rasa bersalah itu menghantuinya. Ada sebuah perasaan, siapa lagi yang mau sama aku? Dan akhirnya ketika dia pacaran sama orang laki yang lain, dia berikan privilege itu. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu gak tinggalkan aku. Apalagi kalau sudah punya buntut. Maksud saya punya anak. Siapa yang mau sama aku? Aku ini janda punya anak. Ujung-ujungnya yang mau adalah duda yang punya anak. Iya Pak ya. Dan itu pun dia sudah punya low self-esteem. Dia menilai dirinya rendah. Aduh, kamsia ya aku dinikahi ya kamsia ya. Sudah nurut aja. Tujuannya jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Dia menilai dirinya tidak seberharga itu lagi. Apa maksud saya? Rahab lebih parah dari itu. Rahab pelacur. Dia kata, siapa pria baik-baik mau nikah sama saya? Nah, ya Pak ya. Tapi dia nak mikir itu. Dia mikir gini, kalau Tuhan suruh aku tidak boleh melacur, aku tidak melacur lagi. Tahukah Anda, kalau Anda baca berikutnya, Rahab nikah sama siapa? Saya bisikin ya, Rahab nikah sama Salmon. Salah satu pengintai itu. Bayangin ya, dia nikah sama Salmon, dia punya anak namanya siapa? Boas. Boas itu sultan. Boas itu orang kaya raya. Yang akhirnya dia tebus Rut. Boas itu jadi orang yang sangat bijaksana. Bisa nggak mantan pelacur, ex pelacur, bisa punya parenting yang sedemikian hebatnya. Dan lahirkan seorang Boas. Kok bisa ya? Alkitab nggak jelasin sih, tapi saya wondering aja. Kenapa? Penasaran saya. Gimana caranya seorang yang insecure dan sebagainya tiba-tiba bisa punya ilmu parenting luar biasa. Sehingga dia bisa ciptakan nilai yang begitu luhur di hati seorang Boas. Jangan pernah nilai seseorang dari masa lalunya. Karena mamamu dulu seorang pelacur dan papamu nikahi mama. Itu cinta sejati itu, cinta yang murni. Boas nikahi Rut. Tapi dimulai dari, perubahan itu dimulai dari mana? Dari sini ke sini, kita. Dari sini, kita yang berubah duluan. Rahab berubah duluan. Seluruh hidup, jalur ceritanya berubah 180 derajat. Dan dikasih sama Tuhan seringkali ya. Penggenapan rencana Allah jauh lebih indah daripada imajinasi Anda dan saya. Rahab itu, untuk dia bisa makan dan hidup, tidak dibinasakan sama orang Israel. Dia sudah kamsia. Tapi Tuhan tidak cukup di sana loh. Dia naikkan derajatnya. Jadi apa? Nenek moyang Yesus Kristus. Dan sampai 2000 tahun, 2022 sekian, sampai 2500 sekian yang akan datang. Namanya tetap dikenang sebagai prajurit iman. Pahlawan iman. Maukah kita hari ini dipakai Tuhan seperti itu? Menjadi murid yang berubah hidupnya. Enggak lagi lihat diri kita sendiri. Tapi lihat kepada Allah yang hidup. Amin. Jangan khawatir dengan masa depan Anda. Percaya aja, taat aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan temukan kita dengan orang yang tepat kalau itu pergumulannya pasangan hidup. Karena banyak orang itu ketika sudah masuk dalam usia-usia tertentu begitu ya. Dari dulu yang mencintai ada apanya sampai apa adanya. Dari dulu yang kriterianya tinggi sampai ditulis pokoknya lawan jenis saja. Enggak Kristen enggak apa-apa. Lihat Rahab. Dia ketemu orang yang paling tepat bukan di masa mudanya loh.
Tapi dia bahagia luar biasa hidup sama Salmon. Wow. Selalu ada upah di dalam pemakaian Allah. Selalu ada upah di dalam visi Allah. Selalu ada upah di dalam ketaatan Allah. Hari ini sungguhankah dengan ini saya selesai? Pemain musik siap-siap maju ke depan. Sungguhankah hari ini kita percaya sama Tuhan? Seberarti itukah Yesus bagi kita? Kalau iya berarti, saya tanya berikutnya. Seberarti apa? Visi 1000 gereja lokal 1 juta murid bagi Anda. Seberarti apa saya tanya? Seberarti apa? Itu mengambil berapa persen dari seluruh hidup Anda? Saya tergerak cerita ini bukan untuk sebagai sebuah belas kasihan. Enggak. Saya cerita ini bahwa pergumulan itu nyata, ngikut Tuhan itu bukan cuma karena kemenangan. Tapi ketika along the process, jalan aja. Kami diutus pindah ke satu kota tuh di utara sana ya. Tarakan tuh. Awal mulanya, saya baru sadar tahun-tahun ini. Saya pernah satu kali ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau lihat fasilitas. Saya dijamah Tuhan hari itu. Tuhan cuma ngomong begini aja. Kamu gak bisa milih di mana kamu dilahirkan. Tapi kamu bisa pilih di mana kamu mati. Saya nangis hari itu. Saya ngomong, Tuhan aku gak mau jadi hamba Tuhan yang cari fasilitas Tuhan. Saya ngomong gitu. Aku mau ngikuti apa katamu. Kemana saja kamu suruh aku pergi. Tahu gak? Tuhan itu tipikal Allah yang kayak apa? Lu beli, gua jual. Lu jual, gua beli. Saya dikirim ke satu kota di Tarakan namanya. Itu kotanya ternyata gak ada mall. Saya ini orang Surabaya. Anak saya anak mall. Bahkan cari Indomaret aja gak ada. Baru ada minggu lalu. Wah luar biasa. Saya ini revival nih. Saya bilang gitu. Revival nih. Revival. XX1 baru akan muncul. Revival nih saya bilang begitu. Kita ke Tarakan. Lihat kayak begitu semua orang yang kunjungan khotbah di Tarakan. Ngomong gini. Kerasan gak? Kerasan. Kerasan gak? Kerasan saya bilang gitu. Semua kerasan bukan karena dikerasan-kerasan ini tapi kerasan. Tapi ada satu kali di mana hati itu kayak goyah gitu. Gara-gara apa? Istri saya punya alergi. Alergi debu. Jadi punya asma. Obat cari di kota Tarakan tuh gak ada obat kayak di Surabaya. Saya kelilingi satu kota tuh apoteknya gak ada. Pusing saya. Kalau mau pengobatan mas harus pergi ke Surabaya dulu. Berapa kosnya? Mahal sekali kan. Flight semua gila-gilaan harganya. Terus gimana anak-anak dititipin siapa? Saya gak tahu. Saya cuma diem mengikut Tuhan aja. Istri saya. Hidungnya tersumbat 5 bulan. Hidungnya buntu terus tidur dalam posisi keadaan duduk. No one knows. Anda yang tahu. Saya ngomong kayak gini masuk akal. Kalau saya ngomong gini sama jemaat Tarakan enggak masuk akal. Apa maksud saya? Karena saya tidak ada hubungan apa-apa sama Anda. Saya tidak kenal Anda. Tapi saya tergerak. Roh Kudus tuntun saya. Tiba-tiba saya harusnya tidak boleh cerita ini kalau secara nalar. Tapi saya ngerasa kayak Roh Kudus gerakin saya gitu loh. Ya saya harus taat aja. Sampai sekarang sembuh enggak? Belum. Saya pergi hari ini. Masih grok-grok nafasnya, sesek, lemas. Tapi visi tidak bisa nunggu saya. Kenapa? Karena aku percaya bahwa Allah akan take care keluargaku. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Saya tanya sama Anda hari ini. Seberarti apa Yesus bagimu? Dia tinggalkan kemegahan surga. Dia turun jadi mengambil rupa manusia. Dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Dan dia ngomong apa? Please, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Anda ambil itu secara personal enggak? Atau Anda ngomong, itu bagiannya pendeta itu aja lah. Yang dari Tarakan itulah. Saya enggak, saya di sini aja. Kalau Tuhan suruh Anda go enggak? Suruh Tuhan let go, Anda let go enggak? It's not easy. Tapi iman itu satu kali akan diuji oleh yang namanya ketaatan. Apakah Anda tetap taat atau Anda pilih kompromi dan berkata gini aja. Tuhan maksa enggak? Enggak. Tuhan enggak pernah maksa. Di sini saya tahu, ini baiknya Allah. Tuhan enggak pernah maksa.
Karena yang dengar cerita tentang Israel, tidak hanya Rahab seorang. Wanita sundal satu-satunya itu gak cuma Rahab loh ya. Ada wanita sundal yang lain. Tapi kenapa cuma ada wanita satu sundal ini aja yang percaya sama Tuhan? Maka Tuhan mengaruniakan semuanya termasuk nama baiknya dipulihkan. Apa arti nama baik? Apa arti kenyamanan hidup ini? Kalau kita kehilangan yang paling berharga. Yaitu penyertaan Allah di hidup ini. Jangan ngomong keselamatan loh ya. Penyertaan Allah di hidup ini. Bukankah kita berkata begitu ya? Untuk apa seseorang mempunyai segala isinya tapi dia kehilangan yang paling berharga? Gitu kan firman-Nya? Kita seringkali bilang, oh itu keselamatan. No, itu penyertaan Allah. Karena orang yang disertai Allah pasti selamat. Saya yakin itu. Tidak mungkin ada orang selamat tanpa disertai Allah, tidak mungkin. Karena keselamatan itu inisiatifnya Allah. Hari ini saya ngomong sama Anda hari ini yang barusan join di GMS. Karena CG Fun, Anda dibaptis, congratulations. Anda terima Yesus, congratulations, selamat lahir baru. Tapi ini bukan akhir, ini permulaan Bapak Ibu Saudara sekalian, amin.